Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bikulli ihsanin ila yaumi liqa'i rabbil alamin. Qala Allah jalla jalaluhu fi kitabih al-karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita tak henti memuji kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap kesempatan, di setiap waktu, bahkan di setiap hembusan napas kita, untuk senantiasa merenungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan dan memuji atas segala karunia dan pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga saat ini. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan pada qudwah dan teladan kita, panutan dan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah berkorban dengan pengorbanan yang tak terhingga sehingga bisa menjadi jembatan hidayah pengorbanan beliau hingga sampai kepada kita hidayah yang sangat berharga ini, yaitu hidayah iman dan Islam, untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala yang merupakan satu-satunya yang berhak disembah. Dan sungguh sangat disayangkan, ya, dan sungguh sangat kasihan dari sekian banyak dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan petunjuk untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala yang merupakan satu-satunya la ma'budu bihaqqin illallah, yang tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah nikmat besar yang kita miliki, yang patut untuk kita syukuri dan patut untuk kita terus jaga dan pertahankan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita untuk menghadapnya. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Beberapa kali pertemuan sebelumnya telah kita membahas tentang fadail, keutamaan, peluang-peluang kebaikan, peluang-peluang kemuliaan yang bisa diraih oleh hamba Allah Subhanahu wa taala melalui pintu al-amal al-maliyah, nih, pintu-pintu ibadah maliyah, nih, melalui pintu-pintu ibadah harta dengan berbagai macam jenis yang bisa kita lakukan. Pintu-pintu kebaikan ibadah tersebut melalui harta atau kelebihan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Ya, tinggal kita sejauh mana ya kita betul-betul menginginkan keutamaan tersebut, maka kita buktikan apa yang telah kita dengarkan dari motivasi dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW untuk kita wujudkan dalam bentuk amalan. Ya, karena tentu ilmu atau apa yang kita ketahui itu akan bernilai ketika dibuktikan dalam bentuk amalan. Al-ilmu bila amalin, dalam pepatah Arab mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila thimarin. Ilmu tanpa diamalkan, nah, ibaratnya pohon yang tidak berbuah, tidak bisa didapatkan darinya nikmat, lezatnya buah, karena dia hanya sekedar pemandangan saja
ya sekedar dedaunan saja, tidak ada buah yang dihasilkan. Begitulah ilmu yang tidak diamalkan. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik untuk kita mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan. Dan tentu pintu-pintu kebaikan sangatlah banyak. Ini beberapa pintu-pintu kebaikan yang telah kita sebutkan, di antaranya yang baru kita selesaikan poin-poinnya. Sekarang poin yang baru atau bab yang baru, dan ini bagian dari rukun Islam, dan berapa rukun Islam yang empat rukun Islam sudah kita sebutkan semua, fadail yang berkaitan dengannya, atau bahkan ibadah-ibadah yang ada kaitannya dengan rukun-rukun tersebut dari ibadah-ibadah sunnah, ya, mulai dari keutamaan tauhid atau keutamaan kalimat la ilaha illallah dan hal-hal yang berkaitan dengannya, kemudian keutamaan salat, ya sudah kita sebutkan dengan apa-apa yang berkaitan dengannya, bahkan ibadah-ibadah sunnahnya, salat-salat sunnahnya. Kemudian setelahnya zakat, ini baru-baru, kemudian puasa juga telah kita sebutkan, dan tersisa satu amalan utama dalam agama kita, yaitu ya hajjul bait, nah, berhaji dan apa yang berkaitan dengannya dari ibadah-ibadah sunnah. Dalam hal ini umrah dan amalan-amalan yang dikerjakan dalam proses tersebut. Ya, tentu ini dengan kami akan memilih poin-poin yang mewakili pembahasan ini. Bab yang baru adalah Kitabul Haji wal Umrah. Ini digabung secara langsung oleh penulis kitab, pembahasan tentang fadail, keutamaan-keutamaan yang ada dalam ibadah yang agung, ya, rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji wal umrah dan ibadah umrah. Dan ini tentu ibadah yang punya keterkaitan. Qala al-muallif rahimahullahu taala babu bayani fadlil haji wal umrah. Nih, muallif penulis mengatakan bab penjelasan tentang haji, keutamaan haji dan umrah. Wa qauluhu ta'ala, pertama beliau menyebutkan beberapa ayat berkaitan dengan haji dan umrah. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Wahai orang-orang yang beriman, dan kita ulangi lagi perkataan Ibnu Mas'ud, jika kalian mendengarkan satu dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibuka dengan panggilan Nidaur Rahman li ahlil iman, panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul iman, orang-orang beriman, fa'alqilaha sam'ak, kepasanglah pendengaran dengan sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya setelahnya hanya dua kemungkinan, apakah perintah yang wajib dikerjakan atau larangan yang wajib untuk ditinggalkan. Dalam hal ini setelahnya ada larangan. La tuhillu sya'airallah, janganlah engkau mengabaikan, melanggar rambu-rambu syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau melanggar apa-apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, atau janganlah engkau mengabaikan, merendahkan apa-apa yang menjadi syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya, syiar Allah adalah apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan muliakan, baik kaitannya dengan waktu, dan nanti akan disebutkan tentang waktu, atau kasyairillah dalam bentuk tempat-tempat yang diagungkan oleh Allah, masjid Allah Subhanahu wa taala secara umum. La tuhillu sya'airallah, jangan kita menghinakan, janganlah kalian merendahkan, melanggar syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya, syiar adalah apa-apa yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diperintahkan oleh hambanya untuk mengagungkan syiar-syiar tersebut. Masjid adalah syiar min sya'airillah, harus diagungkan sebagaimana mestinya. Kemudian ibadah-ibadah yang Allah perintahkan adalah syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penampilan secara fisik yang
jelas dalilnya. Iya, adalah syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah melarang untuk direndahkan, untuk dilanggar syiar-syiar tersebut. Wala syahrul haram, dan jangan pula melanggar kemuliaan dari bulan-bulan haram. Iya, wala syahrul haram. Yang mana bulan-bulan haram telah kita ketahui salasatun mutawaliyat, 3 bulan yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, wa Rajab, Mudhar dan bulan Rajab. Ya, agungkan bulan tersebut dan jangan melakukan hal-hal yang melanggar di dalamnya, karena itu adalah bentuk mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dalam ayat yang lain disebutkan, siapa yang senantiasa membesarkan, mengagungkan, menghormati setiap syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala dari tempat-tempat yang dimuliakan atau perintah-perintah yang nampak, ya, karena syiar ini adalah perintah yang nampak atau sesuatu yang diagungkan, ibadah yang dinampakkan, salat berjamaah, salat Jumat. Nah, pokoknya ibadah-ibadah yang memang diperintahkan untuk dinampakkan, itu adalah syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala yang harus diagungkan. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Karena sesungguhnya siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tanda ketakwaan yang ada di dalam hati. Ya, ketakwaan yang ada di dalam hati. Wala syahrul haram, dan jangan pula melanggar kemuliaan, keagungan, kehormatan bulan-bulan haram. Walal hadiya, dan tidak pula melanggar keagungan atau hewan kurban. Nah, atau hewan yang akan dikurbankan itu adalah bagian dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, harus diperlakukan dan harus dijalankan sebagaimana mestinya. Wala aminal baital haram, dan juga orang-orang yang sedang mendatangi Masjidil Haram, para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang ada di Baitullah, apakah datang untuk melaksanakan haji ataupun umrah, mereka adalah min sya'airillah yang harus dimuliakan. Ya, makanya pemerintah Saudi atau kerajaan Saudi dia memang membahasakan dengan khadimul haramain. Nah, raja itu diberikan gelar sebagai khadimul haramain, pelayan 2 tanah suci. Nah, karena memang dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, orang-orang yang datang di sana mestinya dijamu dan dilayani dengan sebaik-baiknya, karena mereka adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat ini diperintahkan untuk diagungkan, dimuliakan, diberikan pelayanan yang terbaik, karena ini adalah bagian dari syiar Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang untuk menjalankan perintah dan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana, yang mana mereka datang karena mengharap karunia, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-hajj wal umrah min sya'airillah adalah bagian dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, dan rangkaian-rangkaian pelaksanaan yang ada di dalamnya semuanya adalah syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala yang harus untuk diagungkan. Kemudian ayat yang lain yang dicantumkan oleh penulis hafizahullah taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji adalah, atau bulan haji adalah bulan yang telah ditentukan, yaitu mulai dari bulan Syawal, nah kemudian masuk ke Dzulqa'dah dan sebagian dari bulan Dzulhijjah. Itu 3 bulan yang masuk terhitung bulan haji. Syawal artinya sudah boleh berniat di bulan Syawal. Kalau sudah masuk bulan haji dan sudah memasuki miqat, maka sudah diharuskan berniat. Ketika dia datang untuk berhaji sudah boleh berniat, tetapi tentu berat kalau lebih cepat sekali berniat, karena tentu setelah berniat, setelah berihram akan ada konsekuensi yang harus diikuti. Ada larangan-larangan ihram yang tidak boleh dilanggar ketika sudah berihram di awal-awal waktu, ketika datang lebih awal. Kecuali yang mengambil manasik
tamattu. Ketika mengambil manasik tamattu tentu ini ada tata cara tertentu. Berumrah kemudian tahallul, kemudian boleh lagi mengerjakan hal-hal yang sebenarnya dilarang bagi orang yang berihram. Tentu secara fikih bisa didalami, khususnya bagi orang yang sudah mengerjakan ibadah haji dan umrah harus mendalami hukum fikihnya, bagaimana melaksanakan dengan sempurna ibadah-ibadah tersebut. Adapun yang kita bahas adalah motivasinya, keutamaan-keutamaan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya untuk memotivasi kepada kita untuk mengamalkan atau terus berupaya, berniat dan berikhtiar untuk bisa mengamalkan ibadah yang mulia ini. Tentu haji adalah ibadah yang wajib, rukun Islam, maka setiap kaum muslimin harus berazam dan berniat. Tidak boleh kemudian tidak berupaya. Harus ada upaya, mulai dari niat dan upaya yang jelas untuk bisa mengerjakan ibadah haji ini. Karena ini adalah rukun. Rukun yang wajib untuk dikerjakan. Bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu harus untuk diupayakan. Artinya ada niat dan ada ikhtiar, ada usaha. Dan tidak mengatakan kalau bisa, kalau mampu, tidak. Tetapi memang dari dalam hati kita meniatkan bahwasanya insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan untuk menyempurnakan rukun Islam ini, yaitu haji. Begitupun umrah. Harus diniatkan dan diupayakan untuk bisa mengerjakan ibadah yang mulia tersebut. Farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuq wala jidala fil hajj. Dan barang siapa yang telah meniatkan dalam 3 bulan itu untuk mengerjakan ibadah haji, fala rafath, maka tidak boleh lagi adalah kata-kata yang kurang baik, kata-kata yang kotor, wala fusuq, tidak pula perbuatan-perbuatan kefasikan, wala jidala fil hajj, dan tidak banyak berdebat, banyak bicara, banyak diskusi hal-hal yang sia-sia. Jadi berdebat termasuk dilarang, dan segala ucapan-ucapan yang banyak melalaikan dan sia-sia ketika dalam proses pelaksanaan ibadah haji maka ditinggalkan. Karena ini ada proses ibadah hanya dipenuhi dengan zikir, doa, bacaan Al-Quran dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah. Dan segala apa yang engkau lakukan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian. Dan perintah berbekal ini dikhususkan atau disebutkan setelah menyebutkan tentang ibadah haji. Karena memang ibadah haji membutuhkan perbekalan, membutuhkan biaya. Di zaman dahulu, di saat belum modern seperti hari ini, luar biasa persiapan yang harus dilakukan untuk melaksanakan ibadah haji. Persiapan secara materi, tetapi ada bekal yang paling penting, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna khairaz zadi taqwa, bekal terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Kemudian ayat yang lain, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan memang ibadah haji ini adalah ibadah yang merupakan amal jariyah, warisan syariat yang pertama kali diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika telah menyempurnakan pembangunan Ka'bah bersama dengan putranya Ismail alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Di saat itu Nabi Ibrahim kemudian diperintahkan untuk berteriak, berseru, untuk menyampaikan, memanggil manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Padahal ketika itu Nabi Ibrahim mengatakan, man yasma'uni au qamaqil, siapa yang akan mendengarkan saya ya Allah? Di lembah itu hanya dia dan anaknya dan istrinya. Siapa yang akan mendengarkannya? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, alaikan nida wa alainal balagh. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Ibrahim
tugasmu hanyalah berteriak saja, nah, berseru saja, kumandangkan saja, ay hayya 'alal haji, ayo berhaji, berseru saja, wa 'alainal balagh, dan saya kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami yang akan menyampaikan seruan itu kepada hati-hati manusia. Ya, maka seperti itulah fitrah dan hati orang-orang yang beriman, semuanya rindu dan terpanggil untuk menunaikan ibadah haji itu, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberkahi panggilan seruan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang meskipun secara langsung tidak ada yang mendengarkan kecuali 2 orang, ya mungkin ya istri dan anaknya 2 orang, ya, dan ya Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan seruan itu ke dalam hati orang-orang yang beriman untuk senantiasa terpanggil melaksanakan ibadah yang mulia ini, meskipun dengan pengorbanan yang tidak mudah, pengorbanan yang besar, tetapi hal itu tidak dirasakan sebagai sebuah beban untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya manusia pun dijadikan cinta kepada Baitullah. Setiap orang-orang yang melihatnya akan lahir di hatinya atau tumbuh di dalam hatinya rasa cinta dan pengagungan, sehingga manusia berbondong-bondong, ya, rijalan, baik ketika Ka'bah itu dimanfaatkan untuk ibadah dengan ibadah yang benar, dengan ibadah tauhid, mulai dari Nabi Ibrahim dan beberapa generasi itu, generasi setelahnya, sampai Baitullah, Ka'bah itu dimanfaatkan untuk beribadah dengan ibadah yang keliru, iya, juga pun ramai dengan orang-orang. Nah, ya, sebelum diutusnya Nabi, Ka'bah tempat orang beribadah dengan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga hati-hati mereka, ya, dengan maksud, ya, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ibadah mereka menyimpang karena tidak ada petunjuk atau tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia pun berbondong-bondong datang, baik yang datang dengan jalan kaki, wa ala kulli dhamirin, atau datang dengan di atas tunggangan-tunggangan mereka, yang hari ini datang dengan pesawat dan kendaraan-kendaraan mereka. Ya'tina min kulli fajjin amik, mereka datang dari seluruh penjuru dunia, dari segala penjuru arah yang sangat jauh, dan mungkin satu-satunya tempat yang setiap saat dikunjungi oleh seluruh bangsa. Nah, di setiap saat dikunjungi oleh manusia. Ini keberkahan dari panggilan kepatuhan Nabi Ibrahim dalam memenuhi seruan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Nah, ini bagian dari rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Iya, dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala, berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang terbatas, yaitu hari-hari tasyrik. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma alaih. Ini hukum seputar haji. Barang siapa yang ada keperluan sehingga harus segera meninggalkan Mina, nah, pada hari ke-12 dari hari-hari tasyrik atau 12 Zulhijjah, maka tidak ada dosa baginya. Wa man ta'akhkhara fala itsma alaih. Dan siapa yang mau lambat lagi 1 hari dengan mencukupkan sampai di tanggal 13 Zulhijjah berada di Mina, itu juga tidak ada masalah baginya, tidak ada dosa baginya. Liman ittaqa, bagi orang-orang yang bertakwa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Itu beberapa ayat, ya, yang dicantumkan oleh penulis berkaitan dengan bab ini. Adapun dari hadis-hadis Nabi SAW, kita bacakan beberapa hadis dengan waktu yang ada. Pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan, su'ila Rasulullah SAW, telah ditanya Nabi SAW tentang ayyul amali afdal, tentang amalan apa yang paling afdal. Imanun billahi wa rasulih. Amalan yang paling afdal, paling utama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, tentu ini amalan hati. Jadi iman itu adalah bagian dari amalan hati. Ya, karena hati kita lah yang kemudian terpatri, lahir di dalamnya keyakinan bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Rasulullah SAW adalah utusannya. Dan ini tidak ada khilaf apapun, bahwasanya inilah perkara yang paling penting, inilah ibadah hati yang paling
afdal. Tidak ada lagi perbedaan dari kalangan ulama. Karena inilah pondasi keyakinan, pondasi seluruhnya, pondasi amalan. Nah, iman kepada Allah dan Rasulnya, tentu dengan penjabarannya yang sangat luas. Qil thumma madza, kemudian ditanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah setelah iman? Qal al-jihadu fi sabilillah, kata Nabi SAW, adalah jihad di jalan Allah. Qila thumma madza, kemudian dikatakan lagi atau ditanyakan lagi kepada beliau, apa lagi ya Rasulullah? Qala hajjun mabrurun, adalah haji yang diterima. Iya, haji yang mabrur. Iya, al-jihad pada hadis ini Nabi sebutkan di urutan kedua, dan memang untuk setelah iman pada Allah dan Rasulnya itu perbedaan. Iya, Nabi menyampaikan mana yang lebih afdal berdasarkan kondisi. Nah, dan itu fikih Nabi SAW dalam memberikan motivasi. Boleh jadi di saat ini, iya, ketika penanya ini bertanya adalah di saat-saat akan dibutuhkan, iya, orang atau sahabat untuk berjihad, maka beliau mendahulukan lagi setelah iman adalah jihad. Padahal tentu secara urutan ada solat yang tentu lebih utama daripada jihad dari sisi kedudukan, karena dia adalah rukun Islam yang kedua. Kemudian setelahnya ada zakat, ada puasa, dan termasuk haji. Haji adalah rukun, sedangkan jihad bukan rukun Islam. Bahkan kata ulama kita, seandainya rukun Islam itu bisa ditambah lagi satu, maka tambahannya adalah jihad. Tetapi dalam penyebutan ini Nabi sebutkan jihad lebih dahulu daripada haji, karena Nabi SAW dalam memberikan motivasi selalu melihat kondisi. Apakah kondisi yang sekarang sedang akan dihadapi oleh para sahabat akan berjihad, ataukah untuk memberikan nasihat yang cocok dengan seorang penanya, sehingga diberikan nasihat tentang jihad. Dan memang jihad ibadah yang sangat agung, kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dzirwatu sanami al-Islam, puncak dari bangunan Islam, dan keutamaannya juga yang sangat banyak. Kemudian yang berikutnya adalah hajjun mabrurun, haji yang diterima. Haji, bagaimana mendeteksi haji diterima atau tidak? Tentu dari sejauh mana diamalkan, dikerjakan amaliyahnya, atau minimal dua unsur yang paling pokok dari ibadah itu dikatakan mabrur, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika dibangun di atas niat yang ikhlas. Dan tentu haji ini salah satu ibadah yang membutuhkan juhud, membutuhkan upaya maksimal dan kehati-hatian untuk menjaga niat di dalamnya, dikarenakan dia adalah satu ibadah yang khususnya di negeri kita, satu ibadah yang bergengsi, kata orang, ibadah yang punya kedudukan tersendiri, yang kadang memalingkan niat orang-orang yang hendak mengerjakannya. Maka perlu mujahadah khusus, kesungguhan khusus, kehati-hatian untuk menjaga kemurnian niat itu, baik sebelum berangkat ataupun ketika dalam perjalanan melaksanakan, terlebih lagi ketika pulang untuk di negeri kita secara khusus, yang kadang ketika sudah pulang haji sudah menjadi budaya. Dan ini kata para ulama kita bukan suatu masalah selama tidak merusak, menggoyahkan niat dan keikhlasan kita, karena dia hanyalah sekedar urf, kebiasaan di tengah-tengah masyarakat. Apalagi dalam kondisi-kondisi tertentu ada maslahat dakwah yang ada di dalamnya, maka itu tidak mengapa. Akan tetapi ketika menggoyahkan iman, menggoyahkan niat, menggoyahkan keikhlasan, maka inilah yang berbahaya. Bisa membahayakan ibadah yang agung ini, hajjul mabrur. Pertama adalah dari sisi niatnya, kemudian tentu paling penting juga adalah sisi mutabaahnya kepada Nabi SAW dalam mengerjakan ibadah itu dengan sesuai dengan petunjuk dari Nabi SAW. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah juga, beliau meriwayatkan radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
man hajja falam yarfuth, para siapa yang berhaji dan dia tidak menodai hajinya dengan kata-kata yang tidak pantas. Ar-rafath adalah kata-kata yang berkaitan dengan atau kalimat-kalimat yang bisa memancing syahwat, memancing hawa nafsu, atau kalimat-kalimat pembicaraan yang berkaitan dengan wanita, aurat wanita dan seterusnya, atau hal-hal yang bisa menjurus kepada seputar zina. Walam yafsuq, dan tidak melakukan kefasikan, perbuatan-perbuatan yang sia-sia, perbuatan-perbuatan yang makruh, terlebih lagi yang haram. Raja'a min dhunubihi kayaumi waladathu ummuhu, maka dia kembali dalam keadaan bersih dari dosanya sebagaimana di hari dia dilahirkan oleh ibunya. Semua bayi lahir dalam keadaan tidak membawa dosa sama sekali. Seperti itulah orang yang betul-betul mengerjakan hajinya dengan sebaik-baiknya. Dengan tadi 2 poin, niat yang ikhlas, amalan yang sesuai petunjuk, dan tambahan tidak melakukan hal-hal yang bisa menodai, mengurangi pahala dari pelaksanaan ibadah yang agung tersebut. Kemudian dari Abu Hurairah juga Rasulullah SAW bersabda, al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma. Satu umrah yang dikerjakan pada umrah berikutnya itu menghapuskan dosa yang ada di antara keduanya. Ini menunjukkan untuk umrah ada penekanan, ada keutamaan khusus untuk dikerjakan berulang. Diupayakan bagi yang mampu tentunya, dan berupaya untuk mampu mengerjakan untuk bisa berulang mengerjakan ibadah yang mulia tersebut, karena di antaranya keutamaannya adalah menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya, di samping keutamaan dari rangkaian ibadah yang kita kerjakan. Wal hajjul mabrur, dan haji yang diterima, laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Nah, tidak ada balasan untuknya kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi balasan yang lebih besar daripada janji surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi hadithin, atau fi hadithi Amr bin al-As, dan dalam riwayat Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama alimta anna al-Islam yahdimu ma kana qablahu. Rasulullah SAW bersabda, tidakkah kalian mengetahui bahwasanya keislaman seseorang atau masuknya seseorang ke dalam Islam, yahdimu ma kana qablahu, itu menggugurkan, menghapuskan semua kesalahan dosa yang terjadi sebelumnya. Artinya ketika seseorang telah bersyahadat, maka semua dosanya, kesyirikannya, kekufurannya, maksiatnya, zina dan seterusnya terhapus seketika dengan kalimat persaksian kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini amalan yang sangat mulia. Terhapus semuanya yang telah lalu. Kembali seperti orang yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, kosong dari dosa. Selama dia Islamnya lillahi ta'ala, Islamnya lillahi ta'ala. Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha, termasuk juga ibadah hijrah, khususnya hijrah yang telah dikerjakan di masa Nabi, karena ini adalah hijrah yang tidak ringan, ibadah yang membutuhkan keimanan, artinya siap menanggung segala resiko, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga yang belum beriman, meninggalkan seluruh aset demi untuk mempertahankan keimanan. Maka sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala digugurkan semua kesalahan dan dosa yang terjadi sebelumnya. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu, dan juga termasuk haji adalah ibadah yang menggugurkan seluruh dosa-dosa yang ada sebelumnya. Masya Allah. Tentu dengan tadi syarat itu, hajjul mabrur, dengan 3 hal yang perlu diperhatikan: niat yang tidak goyah, niat yang tidak ternodai, amalan yang sesuai dengan petunjuk, dan tidak melakukan hal-hal yang sia-sia, atau hal-hal yang melanggar selama perjalanan pelaksanaan ibadah yang mulia tersebut. Maka haji juga bisa menggugurkan dosa-dosa yang telah terjadi sebelumnya.
Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian riwayat yang selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi qalat ya Rasulullah, Aisyah mengatakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, naral jihada afdalal a'mal, kami memandang, atau secara umum para sahabat, dia mewakili pandangan keseluruhan atau keseluruhan dari apa yang dilihat dan dipahami oleh para sahabat. Naral jihad afdalul a'mal, kami memandang jihad itu adalah amalan yang paling afdal. Dan memang ini ibadah yang sangat diagungkan oleh para sahabat, sebuah kemuliaan tertinggi, puncak keimanan ketika seseorang mampu turut dalam berjihad. Karena itu butuh keimanan yang kuat, karena nyawa yang akan dipertaruhkan untuk membuktikan keimanan. Afala nujahid, maka Aisyah sebagai seorang yang mewakili wanita mengatakan, apakah kami sebagai wanita ini juga boleh untuk ikut berjihad, supaya kami juga dapat keutamaan ibadah yang paling mulia ini. Ini Masya Allah, wanita yang punya semangat perjuangan, wanita yang punya keinginan besar untuk mendapatkan keutamaan, meskipun dengan amalan yang secara fitrah sepertinya tidak cocok dengan wanita. Dan memang seperti itu, wanita tidak diperintahkan untuk turut berjihad dengan jihad senjata, meskipun boleh terlibat dalam membantu, seperti membantu dalam pengobatan, menyiapkan logistik, memasak dan seterusnya, boleh terlibat. Tetapi untuk terjun langsung ke medan jihad, secara fitrah tidak disyariatkan pada mereka. Ini adalah tugas para lelaki. Tugas para mujahid, para lelaki, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena keinginan besar untuk mendapatkan keutamaan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala melalui jihad, Aisyah mengatakan, apakah tidak boleh untuk kami juga ikut berjihad? Karena kami memahami jihad ini adalah ibadah yang sangat agung. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, lakunna afdalul jihad, untuk kalian wahai para wanita, kalian juga memiliki jihad yang paling afdal. Kata Nabi SAW, hajjun mabrurun, berhaji dengan pelaksanaan haji yang mabrur, haji yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang kita sebutkan tadi, itulah jihad tertinggi bagi kalian wahai para wanita. Itulah jihadnya wanita, yaitu berhaji. Ini keutamaan yang menyeimbangi keutamaan jihad dengan senjata yang dilakukan oleh kaum laki-laki atau kaum muslimin. Maka kaum wanita peluang jihadnya adalah jihad dengan melaksanakan haji itu. Taib, itu mungkin yang bisa kita sampaikan tentang ini, keutamaan, beberapa motivasi dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang masih ada tersisa. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, keadaan hal yang keliru dari keterbatasan secara pribadi, maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.